Shalom Gereja Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya, senang kembali berjumpa pada siang hari yang baik ini bersama dengan seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Juga setiap jemaat yang tersambung dalam via live streaming. Shalom, Tuhan memberkati. Apa kabar saudara semua pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan sepanjang minggu dalam hadirat dan penyertaannya. Boleh sama-sama lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, semua yang diberkati, mari kita jumpai lebih dulu kiri kanan depan belakang kita. Berikan salam sama-sama, katakan shalom. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu, amin. Tuhan memberkati setiap kita yang rajin terus setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kembali kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Kita siap datang beribadah kepada Tuhan, menikmati kuasa yang besar di akhir zaman. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Mari bersama-sama satukan hati, tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dalam hadirat-Mu ya Allah. Kembali kami hadir dalam berkat sukacita, damai, sejahtera, kesabaran yang dari Tuhan. Pimpinan Roh Kudus yang membawa kami terus dalam rencana Tuhan yang indah dalam segenap kehidupan kami ini. Kami berdoa mengucap syukur untuk segenap, yaitu kehidupan kami dalam rancangan Tuhan yang indah. Kami mau terus bertekun dalam iman, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menikmati sarana yang besar di akhir zaman. Kuasa minyak anggur tidak dirusakkan melalui pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Kami ucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang kami dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sehat sempurna, panjang umur, terus Tuhan tambahkan urapan pimpinan dari kerajaan sorga bagi setiap pelayanannya, bersama dengan seluruh keluarga besar dalam berkat Tuhan yang sempurna, yang ajaib, bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, dimanapun melayani dalam berkat Tuhan Yesus yang sempurna sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, menanggalkan setiap beban, menanggalkan setiap dosa. Kami percaya bersama dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan rasakan mujizat demi mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang lemah kembali Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kami siapkan hati kami datang dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang percaya biji matanya Allah yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kembali kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Thank you Jesus. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan, perlindungan setiap kami, gunung batu keselamatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sambil angkat tangan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, Engkaulah kekuatan, Kau kekuatan kami, tempat perlindungan.
Aku tak akan goyah. Dengan segenap iman kami, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lebih sungguh lagi sama-sama dengan iman. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Mari sama-sama umat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Yesus, tempat perlindunganku. Oh, saat badai menerpa, iman kami berkata, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari Tuhan penuhi setiap penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kami nyatakan Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit. Saya undang sama-sama mari datang di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hatimu, bawa syukurmu. Apapun keadaan kita datang kepada Tuhan kita. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat. Mari bawa sembah kita buat sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Kami bersyukur. Kami tak akan goyah. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu. Mari angkat tanganmu, minta penuhi, penuhi yang rindu menyembah. Panggil namanya Yesus. Sejauh langit dari
begitu besar kasih. Tiada yang lain Yesus. Kami nyatakan dengan iman, Engkaulah Tuhan, kekuatan, sukacita, sukacitaku. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Setiap hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sebab Tuhan sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sorak-sorai bagi Dia, sembah Tuhan Yesus, worship. Haleluya. Akan kami takut, akan kami gentar, takkan kami goyah bersama-Mu. Dia batu penjuru kita, Dia kota benteng yang perlindungan, perisai setiap hari. Biar Roh Kudus memimpin setiap langkah-Mu. Mari sembah Dia. Setiap segala perkara di dalam-Mu Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kami, tiada yang lain. Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan, Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim, tidak kering dan layu daunnya. Janji Tuhan yang dikerjakannya, Tuhan Yesus memberkati menjadi berhasil. Yang percaya katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita siang hari ini. Mari naikkan setiap doa kita, sebab Yesuslah yang terus menguatkan, melindungi, menyertai saya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Katakan,
selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Panggil namanya. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, katakan, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa sampai akhir. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan. Haleluya. Yesus, ku perlu kasih, kami perlu kuasa sampai akhir hidupku. Kami terus mau percaya. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa menguasai sampai akhir hidup. Mari doa Tuhan sama-sama. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau. Amin. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bersama singa, sama-sama. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Yesus, ku perlu kasih, kami perlu kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai. Yesus, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Angkat tangan kita sama-sama. Sampai akhir hidupku, yang kami percaya. Sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Kami bersyukur tangan kuat yang memegang kami, tangan Yesus yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita sendiri. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita mau menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus kita bersama. Ada sukacita. Haleluya. Hari siang hari kita datang dalam haleluya. Gereja asal berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu
sama-sama kita mau menyatakan kuasa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menuntut setiap kita. Haleluya. Kami diberi kuasa untuk menaklukkan segala musuh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Sama-sama katakan. One, two, three, hey. Tuhan sanggup menyertai setiap langkah kita, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dahsyat sekali bagi Tuhan Yesus. Bahkan pernah kami ragukan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kuasa-Mu Tuhan, di dalam setiap hidup kami. Mari gereja kami dia sama-sama datang di depan Tuhan. Katakan, one, two, three, hey.
saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sebelum kita diberkati lebih lagi pada siang hari ini, mari bersama-sama kita mau saksikan video hal khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selamat menyaksikan. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan. Perasaan sedih sebetulnya merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau menyedihkan. Jangan malu kita menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kita dapat mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita sukacita ataupun kecewa. Namun kita perlu dan harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Jangan ragu untuk panjatkan doa di hadapan Tuhan, sekalipun mata kita dipenuhi oleh air mata. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah, kuasanya tidak berubah. Dan jangan bimbang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun manusia tidak setia atau kurang setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia pada janjinya. Oleh karena itu kita bertobat dan berbalik pada Allah, maka kita akan dapat menerima janji-janjinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dapat kita saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di siang hari ini kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kekuasaan Tuhan atau Kedaulatan Tuhan. Dalam Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah semua jemaat Tiberias selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, selalu berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dan para malaikat Allah menjaga serta mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya dalam Romawi yang kedua, kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Yang pertama, karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan dan mencapai semua tujuannya. Dalam Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat 10, tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya, baik itu dosa manusia, pemberontakan manusia, kurangnya iman, atau bahkan rancangan jahat iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Lalu yang kedua, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Dalam Daniel 2 ayat 21, Yesaya 9 ayat 6, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Allah. Dia Allah di dalam Yesus adalah penguasa di dunia ini, dan sungguh Dia berkuasa atas perubahan musim, membangkitkan raja atau pimpinan, serta mengawasi kejatuhan seseorang. Allah dalam Yesus membuat semuanya terjadi. Kita dapat bersandar kepada kebenaran yang luar biasa ini, bahwa kekuasaan terletak di bahu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah dalam Yesus telah memilih umat untuk dirinya sendiri dari sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-5, Allah berdaulat dan berkuasa memilih kita untuk memperoleh karya penebusannya. Allah berkuasa dan berdaulat atas kelemahan kita, dan itu semua adalah pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita lepas, dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Di dalam Kristus Yesus,
Ini adalah kabar baik bagi kita. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau menyaksikan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tiberias, perkenalkan nama saya Ferry Purba. Saya berprofesi sebagai seorang dokter. Akhir bulan ini gereja kita mengadakan retret pasangan suami istri. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Saya percaya acara tersebut sangat memberkati kita semua, terutama pasangan suami istri. Jika kita kehilangan kasih mula-mula, maka akan muncul penyimpangan dan pengkhianatan terhadap pasangan kita, sehingga terjadilah pencemaran. Maka kasih mula-mula itu harus kita jaga sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Keluarga adalah program yang dibangun oleh Tuhan, dirancangkan, dibentuk, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya sangat penting dalam setiap keluarga untuk menjaga kasih mula-mula. Karena dalam kasih mula-mula, Tuhan menyediakan banyak berkat yang akan diberikan dalam kehidupan keluarga. Iblis di akhir zaman ini mencari cara untuk meruntuhkan kesatuan pernikahan. Oleh karena itu, rumah tangga harus dijaga. Firman Tuhan harus dijadikan fondasi. Kebenaran harus ditegakkan. Dan kasih mula-mula harus dipelihara. Suami istri harus duduk kembali bersama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dipulihkan, disegarkan, diprogramkan kembali untuk menjadi suami istri yang kudus. Saya juga akan men-sharingkan beberapa topik-topik di bidang medis yang kalah menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ambil waktu untuk bisa ikut di acara tersebut. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat mengikuti acara retret pasangan suami istri tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 di Sachi Resort Mountain View Bogor. Bersama-sama kita mengalami kasih, kuasa, dan pemulihan dari Tuhan Yesus, menjadi pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani sampai selama-lamanya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita mau teduhkan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami telah menaikkan setiap sembah dan pujian di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk diberkati melalui kuasa kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya siapapun setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, hidup kami diubahkan dan hidup kami dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku.
kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk sambut pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Mulutku penuh dengan
berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Siang hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Buat pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, perlindungan, bahkan untuk keselamatan yang Tuhan berikan, kami mengucap syukur. Maka siang ini kami bawa hati kami, hidup kami. Kami datang dalam ibadah yang kudus. Kami mengucap syukur. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka hamba doa setiap nama yang hadir dan beribadah via live streaming dimateraikan sebagai warga surga. Kami semua sehat sempurna, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar, siang ini kami sadar penuh, kami perlu firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan dan hiburkan. Bahkan lewat firman Tuhan iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada siang ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari surga dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Orang semangat shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Saya doa Anda terus dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Bilang, siang ini berkat melimpah. Bilang kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu kedua di bulan Februari 2026. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat berkat dan pemeliharaan. Amin. Hari ini saya bicara tentang Tuhan itu baik dan menjadi bagianku. Perhatikan baik-baik. Saya ambil dari Ratapan 3, yaitu ayatnya yang ke-24. Yuk, next. Sampai 25 ya. Ini adalah perkataan Yeremia, yaitu ketika bangsa Israel ada dalam masa pembuangan, masa yang berat saudara, dan mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pulih, mereka tidak akan kembali lagi. Makanya perhatikan baik-baik, ini perkataan dari Yeremia yang memberikan mereka kekuatan, yang memberikan mereka akhirnya iman, membangkitkan kepercayaan mereka, dan bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Semangat Tiberias. 2, 3, iya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang apa? Berharap padanya, bagi jiwa yang apa? Siapapun hari ini mencari Tuhan, Anda pasti diberkati Tuhan. Iya, pulang ibadah banyak berkat. Amin. Perhatikan baik-baik saudara. Yang dikatakan Tuhan adalah bagianku dan Tuhan adalah baik. Nanti kita belajar akan hal ini. Tetapi perhatikan dulu. Di sini 2 kali disebut ada kata berharap. Bilang sama saya berharap. Lebih keras dong, berharap. Yes, saudara ya, berharap pada Tuhan, saudara. Dan Alkitab katakan pengharapan kita pada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan mau Anda dan saya jadi orang-orang yang terus berharap pada Tuhan. Nah, bangsa Israel berpikir bahwa mereka nggak akan kembali lagi gitu loh, nggak akan pulih lagi. Tetapi perhatikan baik-baik, pada akhirnya Tuhan mengembalikan, memulihkan mereka. Makanya gini loh, kalau ada masalah, tantangan, persoalan, jangan pernah kita berpikir, wah kayaknya ini endingnya Pak, kayaknya endingnya emang gini, emang sedih nih, kayaknya udah nggak bisa balik lagi nih keadaan. Kayaknya memang udah hancur hidup saya. Kayaknya udah gak ada harapan lagi. Nyanyinya udah beda. Hilang harapanku gitu. Iya, udah gak ada lagi mulutku penuh pujian. Tapi siang ini saya mau bilang sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keadaan apapun Tuhan bisa memulihkan. Dia ahlinya memulihkan. Bahkan saya percaya apa yang pernah hilang pun Tuhan bisa kembalikan. Ayub dipulihkan. Iya. Perhatikan baik-baik saudara, udah kelihatannya hancur, gak berdaya, gak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Asal hidup kita tetap berharap pada Tuhan. Iya, sebelum kita masuk poinnya, kita akan lihat dulu. Next Pak, berikutnya. Ada 3 hal dari ayat yang tadi kita baca saudara. Yang pertama, kita harus sadar, patut itu artinya wajar dan layaknya. Anda dan saya hanya berharap pada Tuhan. Hanya, bilang dulu sama-sama saya, hanya. Iya, hanya, gak ada yang lain.
Harapan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Terus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Apa? Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Hanya, ya jangan yang lain saudara. Jangan, apalagi berharap pada kuasa gelap. Waduh, ya ada loh orang ke gereja, ke dukun juga dia. Ada saudara, di sini nggak ada sih. Ya, jangan sampai nggak ada yang ngaku ternyata. Ya jangan saudara, waduh ke gereja dia, tapi ke dukun juga. Ke gereja dia, tapi diramal juga. Iya, zaman sekarang kan orang kalau ngeramal nggak usah jauh-jauh lah. Tinggal download aja, ada aplikasi ramalan. Nah, pura-pura nggak tahu nih. Padahal udah pada download kayaknya ya. Hapus kalau udah download saudara, masa di handphone ada Alkitab, ada aplikasi ramalan, meledak handphone saudara lama-lama. Saya berdoa saudara menyadari, nggak boleh, ya kan? Iya, Pak, nggak ke dukun, nggak diramal Pak, tapi itu ada loh Pak, ramalan bintang. Waduh, ekonomi, asmara, wis, iya kan? Iya kan? Engkau akan bertemu jodohmu di Kali Ciliwung. Iya. Ketemu jodoh enggak, hanyut dia. Iya, hanya kepada Tuhan. Janganlah jimat, kuasa gelap, pakai popo-popo penglaris, udahlah. Saudara, berkat Tuhan lebih dahsyat. Anda dan saya diurapi minyak aja, usaha saudara akan makin berhasil. Yang percaya katakan amin. Ada namanya Pak Boy Niki Yulu, saudara, itu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Usahanya dari nol, saudara, dari bawah dia rintis. Ya, naik, saudara. Beberapa kali minta doa, Pak, punya proyek, puji Tuhan, dapat tender ratusan juta, puji Tuhan. Naik lagi Pak, punya tender M-an Pak, puji Tuhan. Belasan M Pak, kemarin terakhir telepon saya, waduh Pak, dikejar-kejar malah sama proyek, sama pekerjaan. Kenapa? Ya orang percaya Pak, setiap kali dia proyek, dia urapi pakai minyak urapan. Iya, dan Alkitab janji saudara, janjinya tidak akan gagal. Anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Makin hari saya doa, hidup Anda makin diberkati Tuhan. Kalau Anda andalkan Tuhan. Yang mau percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hanya Tuhan, bilang sama saya, hanya Tuhan. Nggak ada yang lain. Jangan saudara, ya patutlah kita hanya berharap pada Tuhan. Dari ayat yang kita baca, Yeremia mengajarkan. Yang kedua, Tuhan senang. Loh, lihat ya, coba Pak tampilkan. Tuhan senang, dia berkenan. Ketika Anda dan saya Pak, ya berharap pada dia, senang saudara. Ketika kita berharap padanya, waduh, Tuhan senang loh. Ya, Alkitab katakan saudara, dia mengasihi Anda dan saya. Jangan takut ya, di dalam Tuhan pengharapanmu pasti-pasti. Katakan amin. Ya, saya kalau anak saya tuh berharap sama saya, saya seneng loh. Dedi beliin dong ya pizza Dedi. Wah, seneng loh. Iya, saya kecewa kalau dia ketok tetangga saya. Om, beliin pizza dong Om. Loh ini anak sebelah ini. Anaknya Markus ini. Ngapain kok mengandalkan tetangga dia? Iya seneng saya. Ya, Dedi beliin mainan dong Dedi. Waduh, saya bilang, iya saya bilang, ya, waduh seneng loh. Iya, saya bilang nanti ya, beliin dong Dedi. Iya, boneka yang itu Dedi. Iya, nanti dibeliin. Tapi boneka zaman sekarang ngeri-ngeri saudara. Iya, kenapa? Bukan cuma bonekanya, dia punya rumah juga. Dia punya mobil, kolam berenang, pakai kuda juga saudara. Iya, ternyata semuanya tetap aja, bonekanya murah ratusan ribu, udah plus-plus semuanya, harganya mahal saudara. Tapi demi anak saya beli dong. Pulang dia lihat dia nangis saudara. Saya juga nangis karena mahal saudara. Iya. Ya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, wah, kalau Tuhan udah senang sama Anda, kalau Tuhan udah cinta sama Anda, waduh, saya mau bilang sama saudara, semuanya akan dikasih. Bahkan Alkitab bilang apa? Yang matamu belum pernah lihat, yang telingamu gak pernah dengar, yang gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan kasih. Yang percaya katakan amin. Maka dengan berharap pada Tuhan, Tuhan senang sama Anda dan saya. Iya loh, makanya hari ini, mohon maaf saudara mungkin Pak, udah kayaknya ngandalin Tuhan udah bertahun-tahun, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Saya percaya akan tiba waktunya Tuhan menolong Anda. Amin. Makanya yang terakhir, saudara, yang ketiga saya tulis saudara, ya, bahwa kekuatan dan pertolongan Tuhan akan hadir bagi orang yang berharap pada Tuhan, pasti. Yang pertama ada kekuatan, bilang sama saya kekuatan.
Jadi saya mau bilang sama saudara, ya ada kekuatan dari Tuhan. Ya kalau kita berharap pada Tuhan, makanya orang yang berdoa, orang yang tidak berdoa, beda kekuatannya. Beda. Kenapa berdoa kuat? Karena dia berharap pada Tuhan. Dia berharap pada Tuhan. Beda, dia pasti kuat. Oh tantangan dar datang, oh persoalan dar datang, kuat dia. Sampai kapan? Sampai menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi saya mau bilang sama saudara, yang sakit saudara pasti disembuhkan. Akan tiba waktunya Anda sembuh. Amin. Iya. Yang saudara mau sukses, akan tiba waktunya Anda sukses. Iya, sebelum sukses Pak, kuat pasti. Iya, menjalani prosesnya. Makanya saudara lihat Yusuf, Abraham, Daud, mereka proses, tapi mereka kuat. Karena apa? Karena pertolongan akan tiba kepada orang-orang yang berharap pada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Hidupmu akan kuat sampai harinya nanti. Engkau terima kemenangan. Yang percaya katakan amin. Iya, saudara yang hari ini butuh pemulihan, akan tiba waktunya Anda dipulihkan. Jangan takut, pengen punya rumah, akan tiba Anda punya rumah nanti. Iya, pengen punya jodoh Pak, jomblo-jomblo, akan tiba Anda dapat jodoh nanti. Nggak ada yang amin nih jomblo nih. Opa jangan ikut opa. Opa, amin. Opa jangan, opa udah kasih anak-anak muda. Ya, makanya saya mau saudara, yuk kita lihat supaya semakin kuat dan semakin kaya lagi. Yuk firman Tuhan. Next Pak berikutnya. Yuk kita baca ini Yeremia-nya langsung nih. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yuk ingat firman Tuhan ini. 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah apa? Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya apa? Menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak apa. Ini gambaran kematian, gambaran kerugian, gambaran kehancuran. Lihat, aduh ngeri banget ayat 6. Semak bulus di padang belantara, tidak akan datang keadaan baik. Tidak akan tinggal dalam tempat yang baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, tidak berpenduduk. Ngeri gak? Ngeri saudara. Tapi lihat orang yang mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Next, ayat 7 dan 8. Yuk, semangat, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak apa? Keren, tidak berhenti menghasilkan buah. Setiap musim ada buah, nggak takut dan khawatir pada musim kering. Siapa dia? Orang yang berharap pada Tuhan. Iya, makanya tiap hari saudara, ku pandang wajahmu dan berseru, iya, pertolongan ku datang bukan karena kami Tuhan. Peganglah tanganku, apa? Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Next Pak, saya tulis begini saudara, lihat ya, perhatikan, kerugian dan keadaan buruk akan dialami oleh orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi sebaliknya orang yang berharap pada Tuhan akan lihat keuntungan dan berkat dalam segala situasi. Yang mau untung, mau berkat, boleh angkat tangannya. Boys, kalau untung berkat langsung diangkat tangannya ya. Handphone langsung dibuang tadi kayaknya. Satu ayat lagi, yuk perhatikan baik-baik. Ini saya doa saudara semakin kuat. Yesaya 40 ayat 31. Yuk semangat, 2, 3, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Oh keren, mereka seumpama yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan apa? Wah keren banget saudara. Alkitab katakan saudara, ya bagai Raja Wali saudara. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi apa dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa apa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Makanya saudara, orang-orang yang berharap pada Tuhan, wah mungkin masalah, tantangan, persoalan, badai boleh hadir, tapi dia tetap senyum sukacita. Karena ada dua, ada kekuatan dan pastinya ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Kenapa orang banyak iri dengan orang Kristen, Anda dan saya? Karena kita apa-apa senyum aja. Iya kan? Iya, dalam segala hal kita senyum aja. Sukacita aja. Orang bilang, ih ada masalah tapi kok malah cengir-cengir, kayak orang bodoh aja dia. Biarin aja. Terserah saudara. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena justru sebaliknya kita pintar saudara.
Iya. Kenapa saudara? Karena kita percaya di dalam Tuhan segala sesuatunya adalah kepastian saudara. Iya, biar orang mau bilang kita bodoh, biarin, terserah saudara. Iya saudara, tapi kita anak-anak Tuhan. Bahkan dibilang, ekstrim banget, gila juga imannya. Oh biarin, terserah saudara. Iya kan? Iya, tapi saya mau bilang, siapapun berharap pada Tuhan, Anda dan saya hidupnya damai sejahtera dan akan lihat berkat dari Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Ada perumpamaan, ada seorang bapak. Ini Pak Udin, dia kerjaannya dia ini saudara, antar jemput orang stres gitu saudara. Ini cerita lucu tapi mungkin ya kita akan memahami, mengerti ya, bahwa ini Pak Udin kerjanya antar jemput orang stres. Jadi suatu hari dia pergi naik ke atas gunung jemput orang stres. Ya biasa kalau orang stres nggak merasa stres. Ya justru orang waras dikatain, lu yang stres, lu yang stres. Turun, Pak Udin lagi nyetir, orang stres ngomel-ngomel, dia bilang, lu bawa gua, lu stres. Kata Pak Udin, diam lu, jangan bawel, lu yang stres. Tiba-tiba ban meledak, dar! Waduh berhenti, udah sampai sore saudara, waduh gak ada bengkel. Akhirnya ya si Pak Udin lihat saudara, ya bannya dikeluarin mau diganti ban serep. Karena diledekin terus dia tendang bannya, murnya mental, jatuh saudara. Waduh, ya tinggal sisa 3, waduh ada 4 tadinya. Wah gimana nih, ya pakai baut yang lain nggak masuk, nggak bisa saudara. Wah berusaha pakai kayu, pakai tali nggak bisa. Wah udah nyerah, udah nggak bisa jalan lagi. Tinggal sisa 3. Bagaimana caranya? Udah duduk saudara, ya tiba-tiba ya orang yang stres ini turun, dia bilang, udah Pak, ya pelan-pelan aja kita jalan. Ya itu ambil mur dari tempat satu biar imbang, nanti masukin di sini, kita bisa jalan pelan-pelan Pak, sampai dapat bengkel nanti. Oh bener juga lo ya, pinter juga lo. Ya, lo kok pinter begini sih? Dia bilang, ya Pak, saya stres, bukan bego kayak Bapak katanya. Saya mau bilang sama saudara, terserah orang bilang kita apa, tapi Alkitab katakan, orang percaya. Mohon maaf saudara, memang betul ada yang namanya logika, tapi Anda punya iman di atas logika. Karena ketika Anda beriman, Anda akan melihat hal-hal yang di luar logika akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang percaya katakan amin. Maka itu perhatikan baik-baik, kita akan belajar. Maka kita bicara berharap saudara, ternyata Yeremia mengajarkan berharap itu berbicara tentang 2 hal. Next slide Pak berikutnya. Orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan punya respon yang benar terhadap pengharapannya dengan berkata yang pertama adalah Tuhan adalah bagianku. Next Pak berikutnya. Yang pertama adalah memiliki kesadaran bahwa hidupnya adalah apa? Kepunyaan Tuhan. Itu artinya Tuhan adalah bagianku. Jadi contohnya gini saudara, ya Tuhan adalah bagianku adalah gini loh. Kita milik Tuhan. Bilang dulu sama saya, aku milik Tuhan. Bilang sama saya, lebih keras, aku milik Tuhan. Bilang sama saya, Tuhan milik aku. Yes, itu namanya bagian. Makanya perjamuan kudus, Anda dan saya diajarkan di Tiberias. Ya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Itu namanya kita adalah bagian dari Tuhan. Tuhan menjadi bagian Anda dan saya. Dan dalam hal ini, orang-orang yang berharap pada Tuhan adalah orang-orang yang sadar bahwa hidupnya milik Tuhan. Wah, kalau hidupmu milik Tuhan, engkau tidak akan dibiarkan kelaparan. Amin. Enggak akan dibiarkan kekurangan. Enggak akan dibiarkan hancur. Waduh, milik saudara. Artinya kepunyaan. Ayatnya boleh tampilkan Pak, ada 2 ayatnya. Yang pertama, kita lihat Roma 14 ayat 8. Yuk, semangat. 2, 3. Ya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik siapa? Oh, iya, orang-orang yang sadar hidupnya begini nih, milik Tuhan nih. Dalam mulutnya selalu ada puji Tuhan. Iya, keadaan apapun dia selalu bilang puji Tuhan Pak, puji Tuhan Pak. Apalagi dia sadar. Yuk ayat berikutnya, Galatianya Pak. Apalagi dia sadar ini. Yuk kita baca 2, 3. Ya, adapun hidupku ini bukanlah melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam. Lihat, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidupi di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena makanya kita menyadari, oh lebih dahsyat lagi karena kita loh. Dia menderita karena kita, dia menderita karena kita, dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Wah, dia lomba lari di sini nih. Ya, awas jatuh ya Dek. Dadah.
Iya, nggak apa-apa kalau anak-anak lari di depan, saya nggak masalah. Asal jangan papa mamanya lari-lari di depan. Terganggu khotbahnya, saudara. Iya, dia udah sampai di bangkunya, saya lupa sampai di mana tadi ngomongnya. Iya, tapi saya mau bilang sama saudara, ya Alkitab bilang bagian, bilang sama saya bagian. Tuhan tinggal dalam kita, kita dalam Tuhan, itu bagian. Orang yang berharap pada Tuhan, mulutnya selalu ada kata puji. Iya, pujian, puji Tuhan. Iya, walaupun ada masalah, ini gambaran orang yang berharap pada Tuhan. Contoh ya, saya kadang-kadang kalau doain orang ke rumah sakit, apalagi kalau jemaat di Beres, waduh dahsyat. Ya, saya datang nih, ya mau doain gitu. Saya tanya, gimana Pak keadaannya? Sakit apa Pak? Puji Tuhan Pak. Ya, saya sakit jantung Pak. Ya puji Tuhan kemarin sempat anfal. Puji Tuhan Pak. Ya walaupun sekarang masih lemes, tapi saya percaya Tuhan sembuhin Pak. Puji Tuhan. Nah ini nih, ini gambarannya, contohnya. Nggak pernah tuh saya datang, gimana kabarnya Pak? Matiin aja saya Pak, matiin Pak. Bunuh aja Pak, bunuh Pak. Udah nggak sanggup hidup saya begini Pak. Atau datang misalnya tokonya sepi, gimana tokonya Pak? Selalu, puji Tuhan Pak. Walaupun belum ada yang beli hari ini, nggak bilang Pak, bakar aja toko saya Pak. Bakar Pak Markus. Udah nggak ada gunanya nih toko, enggak. Dia tetap bersyukur. Ini gambaran orang-orang yang berharap pada Tuhan. Pengharapan. Dan Alkitab bilang akhirnya apa? Membuat Anda dan saya hidup dalam iman. Tubuh yang kita hidupi ini bukan lagi kita tapi Kristus. Dan pada akhirnya orang yang berharap punya iman. Iya, bahkan saya kadang-kadang kalau doain orang gitu saudara. Kadang-kadang saya yang deg-degan sendiri. Contoh ada seorang anak muda. Bapak mamanya mau anak ini kerja saudara di Inggris gitu. Ya, jadi Pak ini anak saya Pak gitu dibawa deh. Oh iya saya bilang iya Bu. Ya, dia mau kerja di Inggris Pak. Oh iya, udah siapin semua Pak. Oh iya. Ya, tapi belum ada balasan dari sana Pak. Jadi belum diterima Bu, belum. Tapi dia punya iman Pak, pasti kerja di Inggris. Oh pasti saya bilang. Ya menurut Pak Markus gimana? Pasti berhasil. Berhasil ya Pak? Iya. Yuk doa Pak. Ya kita doa. Dalam nama Yesus saya bilang, Tuhan berkati anak ini. Berhasil punya kerja di Inggris dan diberkati Tuhan. Anak kerajaan sorga punya iman yang hebat, dahsyat. Tuhan berkati mama papanya. Doanya dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pasti berhasil. Sebelum pulang dia tanya lagi, pasti berhasil ya Pak? Pasti berhasil. Pasti ya Pak? Pasti berhasil. Pasti Pak? Pasti berhasil. Iya pasti ya Pak? Pasti berhasil. Minggu depannya saudara, yang datang tinggal mama dan bapaknya doang. Saya tanya, loh anaknya gak ikut? Loh kan Pak Markus bilang pasti berhasil. Anak saya udah saya berangkatin ke Inggris Pak. Udah, siapa yang nyuruh Bu? Kan Pak Markus bilang pasti berhasil. Yang deg-degan gua saudara. Iya saudara, akhirnya hari itu saya doa, saya bilang Tuhan tolong anak itu, tapi tolong saya juga. Imannya kok gede banget. Berani, belum ada kepastian. Ya orang biasanya approve dulu baru berangkat. Berangkat dulu pokoknya, sikat dulu. Wah imannya udah mendahului saudara. Saya bilang hebat juga. Ya, tapi kan tiap minggu datang orang tuanya nih. Bu, Pak udah ada? Belum? Bu belum Pak. Ayo Pak kita doa lagi Pak. Yang makin hari makin deg-degan saya. Di rumah saya sampai sujud berdoa Tuhan. Khusus untuk anak itu kasih Tuhan. Ini menyangkut nama baik Tuhan. Kalau gagal nanti yang dituduh saya Tuhan. Katanya pasti berhasil. Oh darah Yesus. Tapi imannya hebat. Ya, saya bilang, Alkitab bilang, Pak Pariji pernah bilang, oh ya Tuhan tidak akan mengecewakan iman seseorang. Amin. Dan ini doanya, suami istri ini memang setia di Tiberias. Selalu ya, wah kalau gereja bareng kasih mula-mula saudara ya benar-benar sama-sama terus gitu saudara ya rukun gitu kan Alkitab bilang keluarga yang rukun Tuhan perintahkan berkat gitu. Kadang-kadang dia di cabang SCBD, kadang-kadang di Puri saudara ya, wah 2 minggu 3 minggu belum dapat juga, waduh ya saya pengen jangan, waduh gimana nih ya, tapi percayalah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya, apalagi mereka suami istri yang kasih mula-mulanya luar biasa saudara, keluarga makanya retret Tiberias tuh temanya kasih mula-mula, saudara. Ya, di dalamnya ada berkat, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Udah, ya, pas sudah saya agak deg-degan saya bilang gimana Bu? Oh puji Tuhan Pak, hari Senin udah tanda tangan kontrak, akhirnya berhasil Pak. Aduh saya bilang ya terima kasih ya Tuhan. Engkau bukan hanya menolong dia, Engkau menolong aku juga. Ya, kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau bilang sama saudara, iya. Maka itu saya mau bilang sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, Tuhan adalah bagianku. Yang percaya katakan amin. Iya, maka itu dia tidak akan pernah membiarkan Anda dan saya. Makanya bangsa Israel didorong oleh Yeremia. Ayo, kalian harus sadar.
Tuhan itu sayang sama kalian. Kalian adalah bagiannya Tuhan. Maka yang pertama, Alkitab mencatat saudara, bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan adalah bagian. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan, saudara. Yuk, yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan adalah baik. Ya, yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Iya, saudara. Ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan baik, saudara. Selalu mempercayai dan tidak pernah meragukan. Nah, ini dia. Kadang-kadang dalam situasi tertentu orang ragu kebaikan Tuhan. Nggak boleh. Dia tetap baik. Pak, lagi ada masalah nih Pak. Harus ingat saudara. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Apa? Ku tahu Bapa peliharaku. Apa? Dia baik. Sekali lagi boleh sama-sama. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Terus, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dong. Ya. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Perhatikan baik-baik ayatnya. Yang pertama, Nahum 1 ayat 7. Yuk semangat. 2, 3. Ya, Tuhan itu, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang apa? Wah, keren nih. Ia mengenal. Bilang sama saya, mengenal. Orang-orang yang berlindung. Dalam bahasa aslinya berlindung di sini berserah dan berharap. Itu. Berlindung di sini berserah dan berharap. Dia mengenal loh. Mengenal orang-orang yang berlindung, orang-orang yang berharap. Bukan hanya mengenal pribadinya, tapi dia mengenal sebagaimana tingkat kesulitan masalahmu. Dia tahu. Sebesar apapun persoalanmu, dia tahu. Dia tahu waktu Daud mau lawan Goliat, dia tahu Goliat kekuatannya. Tapi ya saya mau bilang, Tuhan kita lebih hebat. Amin. Iya, dia tahu saudara. Dia tahu. Gitu loh. Maka itu perhatikan baik-baik. Ini yang dikatakan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Dia mengenal juga pribadi Anda dan saya. Ya, lebih dari siapapun mengenal kita. Tuhan mengenal ya Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Iya. Maka itu perhatikan baik-baik. Kita juga harus tahu, mengenal bahwa Tuhan itu baik, saudara. Kalau Tuhan aja baik kepada Anda dan saya, Dia buktikan kebaikan ini dengan salib. Kita harus sadar Tuhan itu baik. Jangan hanya ada masalah persoalan. Ibu-ibu telepon saya, Pak, iya Bu, ya enggak ada tadi aling-aling gitu, enggak ada di depan ngomong basa-basi. Pak, shalom Pak Markus. Iya Bu, Tuhan jahat Pak. Saya bilang, kenapa ini orang? Saya bilang, Tuhan baik Bu, Tuhan jahat Pak. Baik, Tuhan baik. Tuhan jahat Pak, Tuhan baik. Tuhan jahat Pak, Tuhan baik Bu, Bapak jahat. Loh kok jadi saya? Ibu yang jahat. Kenapa Ibu bilang, ya karena ada persoalan. Ya kenapa kok saya udah sering ibadah Pak, saya sering berdoa, sering perjamuan, tapi kok Tuhan belum tolong saya. Udah tenang aja. Sekali lagi ya harus percaya dalam segala keadaan Tuhan itu baik. Kan ada waktunya Tuhan nanti Bu. Kita aja kalau di gereja sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bahkan Alkitab bilang, next Pak, Tuhan baik untuk semua orang loh. Apalagi untuk Anda dan saya yang hidupnya percaya sama Tuhan. Yuk kita baca, 2, 3, ya. Tuhan itu pengasih dan panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang. Nah, Yeremia ya bilang kepada bangsa Israel, kalian harus tahu kalau kita diizinkan mengalami proses ini, Tuhan tetap baik. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, kenapa kita ada di pembuangan? Yeremia bilang untuk belajar. Supaya nanti kamu setelah selesai dari sini semakin dekat sama Tuhan. Nih, masalah itu bukan untuk menghancurkan Anda. Yang percaya katakan amin. Iya, Alkitab pun bilang dalam Korintus, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biar tidak melebihi kekuatan manusia. Ia setia dan adil, Dia akan memberikan jalan keluar. Enggak, tenang aja, enggak menghancurkan saudara. Ya, saya selalu bilang, persoalan masalah membuat Anda dan saya yang pertama makin dekat dengan Tuhan. Amin. Iya. Makin dekat sama Tuhan. Ya, yang kedua untuk apa? Untuk Anda dan saya imannya semakin kuat. Yang ketiga untuk apa? Menyaksikan. Ya, karena setiap persoalan masalah pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Iya, saya kalau ketemu jemaat pasti mereka cerita, Pak, puji Tuhan. Ya, kemarin saya punya masalah begini. Ya, persoalan saya begini.
puji Tuhan Pak. Ternyata ya Tuhan punya maksud begini-begini Pak. Nah, saya bilang mantap. Ya, belum lagi ada cerita begini lagi Pak. Saya bilang apa lagi? Begini. Wah, pokoknya Tuhan itu baik Pak. Ya, pokoknya saya diizinkan Tuhan ini begini Pak, karena saya begini Pak. Mantap saya bilang. Ya, kesaksian itu nggak ada habis-habis di mana-mana. Pernah lagi di pasar, Saudara. Saya jalan di pasar, Pak Markus. Bener ya Pak Markus? Oh iya saya bilang. Kok ke pasar Pak? Emang nggak boleh ke pasar gue? Emang gue nggak boleh ke pasar? Emang pendeta nggak boleh ke pasar? Ada tulisannya pendeta dilarang masuk gitu Saudara. Oh, tangan saya suci Bu, nggak boleh belanja di pasar. Enak aja, nggak ada. Saya juga sama oma saya dulu, waduh nih cucu paling sering diajak ke pasar saya Saudara. Ya karena dulu saya kan orangnya kuat Saudara, angkat beras ayam kuat. Saya kuat Saudara, benar. Tapi kalau yang nggak kuat cuma satu, kalau dengar oma nawar, nah itu nggak kuat saya. Karena oma saya nawarnya setajam silet Saudara. Oh iya, waduh ini daging babi berapa? 100.000 tante. Enggak 50. Hah? Ibu-ibu ketawa padahal dia pelakunya. Ibu-ibu, ini ya tenang Bu. Ini bukan tega atau sadis. Ini namanya seni keterampilan. Karena saya bilang, Oma, kalau 50.000 mah kesian. Ya masa 100 atau 50, udah kamu diam aja. Ya, ini justru seninya ada di sini. Oh gitu Oma. Iya, ya. Berapa Bang? Udah 90 deh Tante. 90 mahal. 70 deh. Ya, udah deh, gini deh. 85 Tante. 80 deh. 85 Tante, 80 deh. 85 Tante, 80 deh. Aduh, lama bener ini. Saya pengen keluarin duit 5.000, Oma nih, beda 5.000. Damai aja udah damai. Tapi kan pendeta harus pakai kasih, Saudara. Saya bilang, Oma, firman Tuhan bilang, kasihlah sesamamu sebagaimana ya engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, Oma bilang sebelum ngana baca Alkitab, Oma lebih dulu baca Alkitab. Oma mau nawar juga ini ada ayatnya. Apa Oma? Kita harus lebih dari pemenang. Waduh, kalah. Ayat saya kalah Saudara ya. Kalah total habis Saudara. Apalagi kalau nawar duku ya Bu ya. Ya beli duku itu kan dibuka, nyom. Belum ditawar setengah kilo udah masuk perut. Iya kan? Ya udahlah, saya bongkar semuanya hari ini. Belum ditawar setengah kilo udah masuk. Berapa nih Bang? Nyom. Saya dikasih juga lagi ya, saya makan juga Saudara. Iya, abangnya bilang 50.000 Tante. Asem kok mahal. Abangnya bilang asem kok dimakan terus. Iya, akhirnya tawar-tawar, abangnya akhirnya ketakutan. Loh, kalau nggak deal setengah kilo, 1 kilo masuk perut. Iya kan? Iya, langsung iya kan? Tapi pernah Saudara saya beli apa tuh Alkitab kan udah rusak Alkitabnya. Beli itu di PS, Saudara tahu ya? Apa? Plaza Senayan, bukan Proyek Senen. Beli itu, berapa Bang? 200.000, dibayar loh. Saya bilang, Oma itu nggak ditawar. Oh kalau Alkitab jangan takut sama Tuhan. Saya ketemu orang di pasar, iya cerita kebaikan Tuhan, Pak puji Tuhan loh. Dalam masalah saya persoalan tantangan, Tuhan baik loh Pak. Iya, akhirnya konseling di pasar. Iya, di mall ketemu, di bandara ketemu. Ya ini orang-orang yang menyadari bahwa apa? Bahwa Tuhan itu baik, gitu loh. Saudara harus sadar dalam hidupmu hari ini. Mungkin betul hari ini sedang ada dalam tantangan, masalah, persoalan. Tapi di balik semuanya ada kebaikan Tuhan. Percayalah Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda karena Dia Tuhan yang sangat baik. Teramat baik dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Iya, kemarin Ibu Seli dan Pak Peri ya telepon, kita komunikasi ya, Bu. Angkat tangan Ibu. Menyerah ya. Bercanda Bu ya. Ya, Ibu cerita sama saya kebaikan Tuhan. Ya, di mana ya anaknya ya dapat beasiswa di Paris, Saudara. Ya, universitas di Paris. Yang nomor 2 juga nomor 1 Ibu ya. Yasen juga on the way akan dapat beasiswa juga, kita percaya. S2 di Paris. Ya semua karena kebaikan Tuhan. Ya mereka pasangan suami istri yang setia. Ya luar biasa, kasih mula-mula juga Saudara. Ya kemarin juga tahun 2025 ikut retret pasutri ya Bu ya, Pak ya, berdua Saudara. Ya ada di videonya tadi ya, yang lagi gini ya Pak ya. Sorry nih ya Pak ya. Tidak ada dusta di antara kita. Tapi benar loh, diberkati. Dan Ibu cerita sama saya, kesaksian yang indah yang memberkati saya juga. Bahwa Ibu ingat tahun berapa Bu waktu Ibu di Christmas market di Paris ya, 2016 di Berlin ya, di Jerman ada aksi teror ya, di mana ada mobil yang jalan Bu ya, nabrak dan banyak orang mati di sana.
Dan tempat yang ditabrak adalah tempat di mana ibu baru 5 menit pergi dari situ. Dan tempat itu sering ibu ada di situ. Tapi hari itu ibu itu cepat, dan biasanya anaknya pun ada di situ. Karena beliau bertugas, ya, Pak Ferry bertugas di Jerman, ya, wakil dubes waktu itu di Jerman. Dan saudara perhatikan baik-baik, ya, ibu bilang Tuhan itu baik. Kalau waktu itu saya 5 menit aja lebih, saya akan kena. Tapi Tuhan selamatkan saya, anak saya diselamatkan Tuhan, semuanya diselamatkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Masalah tantangan boleh ada, tapi tidak akan menghancurkan Anda dan saya. Hidup saudara akan semakin diberkati Tuhan. Saya percaya, ya, seperti Yeremia bilang, Tuhan itu baik. Orang Israel percaya dan akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Siapapun hari ini berani percaya Tuhan baik, keadaanmu akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan memberkati setiap orang yang berharap padanya. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan. Amin. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu. Haleluya. Hadiratmu kami rasakan Tuhan. Pertolonganku datang. Kami semua orang-orang yang percaya bahwa Engkau bagian kami, Engkau baik bagi kami. Kami angkat tangan kami siang hari ini. Kaulah harapan. Sekali lagi sama-sama. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu. Amin. Amin. Pertolonganku, oh datang darimu. Siang hari ini pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih sungguh lagi mari kita yang percaya pada Tuhan, angkat tanganmu, katakan ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Yes, peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganku, katakan ku pandang wajah dan berseru. Kami punya iman, kami percaya, kami berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Datang, hanya kepada Tuhan kami datang. Peganglah tanganku Tuhan Yesus, jangan lepaskan kami. Kami perlu Tuhan, Kaulah harapan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, ku pandang wajahmu, oh ku pandang. Teruslah percaya, beriman kepada Tuhan, berserah dan percaya padanya, maka pertolongannya akan nyata dan hadir dalam hidup kita. Siang ini kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Dengan bangga katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tidak ada yang lain, hanya Yesus, hanya Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai buat Tuhan, sama-sama. Oh, ku pandang wajahmu dan berseru, terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami mengucap syukur dan biarlah hanya kepadamu kami berharap. Makasih buat firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami siang hari ini, di mana kami sadar bahwa Tuhan bagian kami. Engkau jadi milik kami milik-Mu Tuhan. Engkau tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan betapa kami sadar bahwa Tuhan baik. Tuhan adalah baik dalam segala perkara. Terima kasih banyak. Ini ciri kami, orang-orang yang berharap penuh pada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah dikecewakan, karena Tuhan akan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Makasih buat firman-Mu, Roh Kudus beri kami kekuatan untuk melakukannya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalamnya kami akan menikmati bagian di dalam Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang besar, kuasa yang tiada taranya. Bahkan kasih-Mu dicurahkan. Kami semua yang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus akan mengalami mujizat. Kami bersyukur, sebelumnya kami akan memberi persembahan. Kami percaya semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Kami percaya ada gedung tempat baru yang akan dibangun, dibuka, artinya banyak jiwa akan diselamatkan. Bahkan hamba doa dari mimbar ini, setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, proyek-proyek mereka, masa depan mereka dibuat Tuhan berhasil. Dan kami tidak akan kekurangan karena Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita memberikan terbaik lewat persembahan syukur kepada Tuhan Yesus. Dengan pengucapan syukur kami undang para sahabat kolektan, persembahan telah dijalankan. Selamat memberi yang terbaik melalui persembahan kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan kita, jemaat Tuhan yang diberkati. Sebab Yesus Tuhan Allah yang setia, menyertai setiap kita. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan Yesus Allah yang setia, menyertai setiap kita. Mari bersama-sama dengan segenap. Yesus Tuhan, Kau selalu setia. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan, sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya mari bersama-sama kita siapkan hati kita,
Kita sambut yang terbaik, kuasa tubuh dan darah Yesus. Terima berkat, terima mujizat Tuhan pada siang. Yesus, kau telah mati bagiku. Sama-sama. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Oh Yesus, berikan segala hormat, berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu Tuhan, dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sambil kita bangkit berdiri, mari bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu, kita siapkan hati satu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami bersyukur Kau yang memberi perintah untuk mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman kepada gereja Tiberias. Bahkan Engkau mengajarkan Gembala Martir mendiang Pendeta Parigi lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar. Bahkan yang indah adalah perjamuan lebih dari roti mana. Artinya kami yang seperjamuan hari ini bukan hanya sorga yang kami terima, tetapi diberkati di bumi seperti di sorga. Berkat, kesembuhan, perlindungan, pemulihan, bahkan keselamatan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur agar tubuh jiwa rohku disempurnakan di akhir zaman untuk dibangkitkan terbang ke surga. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal, kami semua diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor. Tubuhku sehat, tidak ada miom, tidak ada kista. Hari ini sembuh. Kami bersama keluarga, bersama anak-anak, tidak dikalahkan virus. Kami tolak COVID, kami tolak demam berdarah, kami tolak super flu. Dalam nama Yesus, hari ini segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama mari kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni. Oleh karenanya kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya bersama
keluarga, keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, kami tolak perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh dengan berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh dengan hikmat. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi. Telinga, pendengaran sehat, pernafasan, paru-paru sehat, jantungku sehat, tidak serangan jantung, ginjalku sehat, tidak cuci darah, liverku sehat, tidak kanker liver, organ-organ tubuh, syaraf, tulang-tulang, otot, bahkan darahku sehat, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu. Jangan minum dulu, saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, panggil nama Yesus dengan iman. Katakan, aku sembuh, Tuhan tolong. Siapapun lemah, Tuhan beri kekuatan. Hamba serahkan, Bu Yeni sembuh, sehat, pulih, sempurna. Pak Hendra, Jojo diberkati, kami serahkan. Itu sehat, tidak sakit, kami tolak tumor. Kami doa berkati Pak Agung sehat, sempurna. Pak Agung bebas dari batu di empedu. Kami doa Tuhan berkati sembuh. Bahkan siapapun hari ini sakit sembuh. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Ada mujizat, ada berkat Tuhan menyertai kami. Kami panjang umur, sehat, sempurna. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Kami percaya kami diberi mujizat, diberi kekuatan yang baru. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Kami yang perjamuan hari ini lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak utang-utang, setiap utang terbayar lunas. Bahkan kami percaya di masa krisis tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Allah, di bumi kami penuh kemuliaan. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya tidak rusak, berjalan di padang gurun, gambaran seorang yang berhasil. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut dalam nama Yesus. Kami terima darah Yesus, kami berhasil, diberkati Tuhan dalam segala hal, usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan kami diberkati Tuhan, berlipat kali ganda, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya darah kehidupan, darahnya menyembuhkan. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 6, darah Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Inilah darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Dia lebih besar. Dan setiap masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi, percaya dengan iman, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing.
Saya beri kesempatan 1-2 menit naikkan doa saudara. Ini saat yang tepat. Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini dosamu telah diampuni. Dengan darahnya engkau dikuduskan, disucikan. Tapi Alkitab bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Karena bukan kurang panjang tangannya menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa. Kalau hari ini kau sungguh-sungguh bertobat, maka percayalah doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan. Maka inilah minyak urapan, kami bersyukur, saya menhamiskan miskada kodes. Soal firman-Mu Tuhan, Kejadian 6, Pengkhotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6 ayat 6, ada minyak anggur, tidak dirusakkan, setiap pot botol tetes oles, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Bahkan kami yang diurapi, kami penuh kemuliaan Allah, tidak sakit, segala penyakit dioleskan, sembuh. Bahkan kami percaya dan mujizat Tuhan, siapapun hari ini diurapi minyak, berhasil, dimateraikan untuk melihat keberhasilan, tidak gagal, penuh hikmat, diurapi minyak, dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan, diurapi minyak, diprogramkan suatu hari kelak, pesta di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, memuliakan Allah dan manusia. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit, urapi dengan minyak saudara, kepalamu, dan juga urapi anak-anakmu, urapi tempat usaha pekerjaan saudara. Di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada keberhasilan dari Tuhan. Jangan lupa ada minyak anggur, Anda dan saya tidak dirusakkan. Untuk pasangan suami istri, saudara silakan daftarkan diri saudara ikut dalam retret pasangan suami istri. Di sana akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan terus menyertai, ada kasih mula-mula dan keluarga saudara diberkati Tuhan. Ingat di akhir zaman juga yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Ya, tidak ada jaminan yang lain. Hanya satu dalam Wahyu 6 ayat 6 yang ada minyak dan anggur, tidak ada jaminan yang lain. Maka itu hari-hari yang menjelang akhir zaman akan sukar, tapi Alkitab bilang jangan takut. Anda dan saya disertai Tuhan. Yang ada minyak anggur, 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah. Anda dan saya tidak akan kenapa-kenapa karena Anda disertai Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Penyertaan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saudara nanti mau minyak boleh ambil ya, bawa pulang, urapi rumah saudara, besok urapi tempat pekerjaan saudara. Tuhan, di akhir ibadah kami sudah diberkati. Terima kasih banyak. Kami berjumpa dengan Tuhan di Tiberias. Kami percaya hadirat-Mu terus Tuhan nyatakan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum pulang kami doa untuk bangsa kami. Kami bersyafaat berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan, TNI Polri. Tuhan jaga bangsa kami. Yaitu kami percaya bangsa yang maju dan makmur. Jauhkan dari yang jahat, roh pemecah, koruptor kami tolak, kami doa. Tuhan teror kami tolak, kami doa. Berkati Tuhan Yesus makin maju dan makmur. Kami serahkan kota Jakarta aman, damai, tentram. Pak Pram, Pak Rano diberkati. Kami serahkan juga yaitu jemaatmu yang beribadah via live streaming di luar kota maupun luar negeri. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan gereja Tiberias, semua program ibadah. Kami percaya ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Buan Argas, Benefit Kids, STT Tiberias, bahkan semua program gereja, retret pasangan suami istri yang akan diadakan. Kami percaya semua program gereja memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati terus disertai dengan mujizat dan kuasa ilahi. Kami serahkan gembala sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat, terus dalam pemeliharaan berkat Tuhan yang dahsyat, prima dan bugar, bahkan juga urapan baru selalu menyertai beliau sampai Tuhan datang. Tuhan pakai untuk memimpin Tiberias. Hamba-Mu Pendeta Risto Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, dalam berkat penyertaan Tuhan para pemimpin di Tiberias, hikmat kuasa ilahi menyertai siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim diberkati, diurapi Tuhan. Kami percaya tim worship juga Tuhan memberkati Pak Fedri, Pak Andi bersama dengan semua singers, choirs, pemusik. Kami serahkan sound operator multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, semua diberkati Tuhan. Dan umat-Mu, setiap kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Siapapun perlu uang dana biaya tidak kekurangan. Karir usaha bisnisnya berhasil, proyek tendernya berhasil. Bahkan siapapun doa minta keturunan, beri anak-anak dalam rumah tangga mereka. Minta pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik. Rindu punya rumah, beri rumah yang indah bagi mereka. Bahkan siapapun doa agar keluarganya selamat. Genapi firman-Mu saat orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan Tuhan dalam nama Yesus. Siapapun hadir di tempat ini semua diberkati. Pak Martin bersama keluarga, Edward bersama keluarga, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga. Arnold Brian bersama Ibu Dameria, kami serahkan juga Pak Edison Sitorus bersama keluarga Pak Gustaf diberkati. Kami serahkan keluarga besar Laos, keluarga besar Pangabian. Kami serahkan siapapun hadir bersama semua dalam berkat Tuhan. Yang beribadah via live streaming semua juga diberkati Tuhan. Koni di Alaska, kami serahkan Bro Masyan di Abu Dhabi. Kami serahkan juga siapapun Pak Edward juga yang ada di Jerman. Kami serahkan Pak Persius, kami serahkan Pak Nevi Tipulu bersama keluarga di Amerika. Siapapun hadir dalam ibadah semua dalam berkat Tuhan. Dan kami bersyukur besok juga hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Usaha berhasil, bisnis berhasil, karir kami, anak-anak kami yang sekolah, kuliah, ujian berhasil, diberkati Tuhan. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita.
Dia hadir untuk memberkatimu. Oleh karenanya buka hatimu, pandang wajahnya, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudusnya akan terus mengalir dalam hidupmu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom Tiberias.